Pihak TNI menyebut motif penyiraman air keras ini adalah motif pribadi. Sebenarnya tim tahu sendiri bagaimana menanggapi motif itu. Ada 16 terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kami menemukan setidaknya ada 16 OTK atau orang tidak dikenal yang terlibat melakukan penyiraman air keras dengan berbagai latar belakang atau berbagai peran. Andri sangat vokal terhadap isu-isu yang melibatkan militerisme dalam ruang sipil. 2025 bersama dengan aktivis lain. Ketika itu Andri Yunus datang ke Hotel Fairmont untuk menggeruduk rapat panja RUU TNI yang digelar tertutup. Oke, bunga anggrek segera mekar dan selamat datang di Pakar. Jadi di sini podcast bersama Auf Klarung dengan tajuk penyiraman aktivis, teroraktivis, dan ancaman terhadap demokrasi. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri selaku moderator. Dan biar gak aku, manggilnya aku aja ya. Oke. Aku Raimu Fitsalat Huzaffar sebagai fungsionaris bidang RIS di UPK Auf Klarung. Dan di sini aku tidak sendirian nih, aku sebagai moderator dan juga teman aku yang akan memperkenalkan diri juga. Siapa? Aku Randy Pranata Ginting dan sebagai fungsionaris dari RIS UPK Flarung. Dan di sini juga kami nggak cuma berdua, kami juga ditemani oleh narasumber kami yaitu Pak Iwan. Di mana Pak Iwan ini adalah salah satu ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah 2025 sampai 2010, di mana Pak Iwan ini juga memiliki pengalaman yang sangat banyak di bidang wartawan, itu seperti pernah di liputan pemerintah seperti DPR dan DPRD, sejumlah lembaga dan peristiwa umum lah, dan juga liputan kebencanaan dan liputan agenda politik besar seperti pemilu, kongres, dan pelantikan presiden gitu. Tapi nampaknya kalau kita memperkenalkan narasumber kita kurang afdol ya. Jadi mungkin dari Pak Iwan sendiri bisa memperkenalkan nih Pak kepada teman-teman sekalian bahwa latar belakang Bapaknya sendiri gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Rai dan Mas Randy ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan secara singkat. Jadi memang basic utama saya ini adalah wartawan sejak tahun 2000 sampai sekarang. Jadi sudah 26 tahun. Artinya sepanjang itu kami tentunya sudah banyak melalui hal-hal yang terkait dengan dunia kewartawanan, kemudian termasuk liputan-liputan yang memang di dalam perjalanan saya ini saya lebih banyak liputan di bidang politik, pemerintahan, kemudian ya ada juga di bidang mungkin hukum dan kebencanaan juga, tetapi memang di bidang politik dan pemerintahan yang lebih dominan. Dan sepanjang itu tentunya banyak hal yang sudah kami alami juga di dalam dinamika liputan itu, yang pada intinya adalah profesi ini adalah sesuatu yang sangat terhormat. Artinya ada hal yang bisa dimaksimalkan dari profesi wartawan untuk menyuarakan siapapun, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, dan menyuarakan hal-hal yang mungkin orang-orang tidak bisa karena keterbatasan, dan dari wartawan ini sebenarnya ada kesempatan yang baik untuk menyuarakan semuanya itu. Saya rasa itu Mas Randy. Oke, keren sekali ya Pak Iwan ini ya. Dan saat ini menjabat juga sebagai Ketua Persatuan Wartawan Jawa Tengah ya. Kalau tidak salah. Wartawan Indonesia. Indonesia. Wartawan Indonesia. Oke, Jawa Tengah. 2025 sampai 2030. Wah, bukan kaleng-kaleng nih narasumber kita sekarang nih. Nah, dan kita langsung masuk ke topik aja ya. Dimana yang saat viral ataupun angkat-angkat nih sekarang, walaupun udah lewat 1 bulan, tapi walaupun beritanya dingin harus tetap kita angetin nih. Harus tetap kita angetin nih tentang penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras yaitu Andri Yunus. Nah, dimana kronologi singkatnya itu dia telah menghadiri acara diskusi remilitarisasi dan judicial review di pukul 12 malam di tanggal 12 Maret 2026 kemarin. Tiba-tiba dia disiram oleh air keras, dan untuk sementara ini diduga ada 4 pelaku dari anggota TNI yang menunggu peradilan di tanggal 29 April nanti. Nah, mungkin sebagai
wartawan gitu ya, di mana wartawan sendiri memegang peranan besar dalam pers gitu. Dan pers sendiri adalah pilar keempat dari demokrasi. Mungkin bagaimana nih tanggapan Bapak sebagai wartawan general aja terhadap kasus Andri Yunus ini, dan kenapa aktivis itu ditargetkan sebagai serangan tersebut lah, seperti itu. Ya, gini Mas Ray, jadi memang kalau bicara tentang kasus itu dan bagaimana wartawan harus menyikapi hal-hal yang memang itu sangat-sangat menjadi perhatian publik, wartawan harus memiliki concern ke sana. Artinya karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang biasa, dalam arti begini, itu kan sesuatu tindakan yang mungkin jarang sekali dilakukan. Jadi sebuah kejahatan yang apapun motifnya nanti itu tentunya hukum yang akan membuktikan. Tetapi ini hal yang sangat kejam, yang sangat keji ketika ada seseorang yang menyuarakan keadilan itu tiba-tiba diserang seperti itu. Nah, soal motif itu nanti silakan diungkap, kita tidak usah berspekulasi apa. Tetapi sebagai seorang wartawan ataupun ya wartawan pada umumnya tentunya harus melihat ini sebagai hal yang memang harus diungkap secara terang benderang. Dan tentunya tugas sebagai wartawan yang memang menyuarakan kepentingan keadilan, menyuarakan kepentingan kebenaran, tentunya wartawan ini harus menggali semua informasi itu dari berbagai sudut, tidak hanya dari keterangan petugas, tetapi juga dari hal-hal yang mendukung di dalam proses untuk membuat produk berita yang itu nanti bisa mengarah atau membuka tabir dari persoalan ini. Jadi kami melihat bahwa kasusnya sudah cukup lama ya, bulan Maret tahun 2026, tanggal 12, sekarang sudah masuk April, jadi sudah 1 bulan lebih. Tetapi kami melihat memang pengusutan kasus ini masih berjalan sampai sekarang. Tetapi memang di situ ada pandangan yang berbeda antara bagaimana pihak yang mengusut ini dengan suara masyarakat sipil. Nah, wartawan harus memosisikan bahwa sebagai media tetaplah dia harus menyuarakan sebuah kebenaran dengan mengungkap hal-hal yang memang itu ada di dalam fakta kejadian itu. Memang tidak mudah ini untuk menggali itu, tetapi setidaknya wartawan atau mungkin secara umum media ini bisa menjadi penyambung dari aspirasi masyarakat itu. Jadi tuntutan masyarakat sipil itu kan pasti ada. Sementara penegakan hukum ini juga sudah berjalan, yang mungkin keduanya ini belum ketemu titiknya karena mungkin ada perbedaan. Nah, wartawan ini atau media ini harus bisa menjelaskan ke publik tentang persoalan ini, tentang kasus ini secara fair. Jadi dan jangan berhenti. Jadi terus ikuti terus perkembangannya, karena biasanya kasus semacam ini memang tidak bisa sebulan 2 bulan kemudian selesai atau apa, mungkin nanti bisa berjalan cukup lama. Tetapi ya inilah pentingnya untuk bersama-sama mengawal persoalan ini atau kasus ini, tetapi dengan tetap memosisikan pada fungsinya masing-masing. Jadi masyarakat sipil pasti mereka sangat idealis untuk memperjuangkan hak-haknya, kemudian aparat pun pasti mengedepankan atau mendasarkan pada prosedur yang mereka harus tempuh, dan media juga harus memosisikan bahwa media ini harus mengawal proses ini secara benar, secara baik. Dan tadi kalau dikaitkan dengan media atau pers ini sebagai pilar keempat demokrasi, ya memang media harus memosisikan betul sebagai pilar keempat demokrasi. Ketika ibarat sebuah meja itu ada kaki, dan kaki keempat itu yang sebenarnya bisa menyeimbangkan. Nah, jadi harus seimbang betul. Ketika proses di lembaga peradilan ini mungkin ada sesuatu yang sedikit belum bisa begitu lurus banget. Nah, pers ini yang menjadi lembaga untuk mengingatkan, untuk meluruskan kembali. Begitu pula di dalam proses-proses yang lain, sebagai pilar keempat ini harus bisa memberikan keseimbangan itu. Jadi
ya pers harus terus mengawal, dan sampai kapan kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi timeline untuk terus mengawal itu harus dilakukan. Untuk apa? Dia mengungkap sebuah kebenaran, bukan memberikan spekulasi-spekulasi yang belum tentu benar, tetapi tadi banyak sekali mungkin spekulasi, motifnya ini, motifnya itu, dan sebagainya. Nah, pers itu harus membuka sebenarnya yang terjadi itu seperti apa dengan data-data yang akurat juga tentunya seperti itu. Menarik nih, tadi Pak Iwan bilang pers itu adalah sebagai pengingat gitu Pak. Iya. Tapi sedikit cerita nih Pak, mungkin hari ini kita juga aku akan bercerita tentang mungkin kenapa aku duduk di sini podcast gitu. Jadi waktu itu aku bilang sama, pokoknya tiap kegiatanku sebagai mahasiswa otomatis komunikasi sama orang tua bahwa aku punya kegiatan yang namanya podcast tentang apa gitu kata orang tua. Nah, aku bilang tentang podcast Andri Yunus gitu. Nah, tapi ingatan oleh orang tuaku itu ketika membahas tentang Andri Yunus ini mungkin bakalan sama juga terhadap tergerusnya demokrasi gitu Pak. Jadi orang tuaku sendiri juga udah kayak was-was kalau jangan nanti takutnya gini, takutnya gitulah segala macamnya. Itu memang udah benar-benar menurutku memang tergerus dengan penyiraman air keras Andri Yunus ini tadi gitu. Tapi menurut Bapak bagaimanakah apakah penyiraman Andri Yunus ini berakhir ketakutan untuk masyarakat sipil atau makin solidaritas gitu? Menurut Bapak gimana gitu? Itu juga tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Tetapi yang kita amati sekarang, jadi ketika ada kasus itu kan ada solidaritas yang timbul. Memang mungkin kita tidak bisa menghitung secara rigid berapa angkanya solidaritas itu, tetapi setidaknya ketika ada kejadian itu, reaksi itu kan pasti ada dari masyarakat sipil. Nah, reaksi yang dan itu mungkin persentasenya juga berbeda-beda. Ada yang mereka bereaksi kemudian ikut aktif di dalam menyuarakan, atau mereka bereaksi hanya spontan atau apapun, tetapi sebenarnya dari reaksi-reaksi itu yang seberapa besar kadarnya, mungkin ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, itu menunjukkan bahwa solidaritas itu masih ada. Nah, kalau bicara tentang tadi apakah ini kemudian demokrasi yang dibungkam dan sebagainya, kemudian apakah itu kemudian bisa berpengaruh terhadap solidaritas, saya melihat sampai sekarang itu ketika ini dibungkam atau ditutup, tetap ada solidaritas itu muncul. Jadi kalau seberapa persen besarnya itu nanti relatif, tetapi masih ada, dan ternyata sesuatu ketika ditekan itu nanti malah justru akan dia berontak. Nah ini, nah apakah itu besar atau kecil, tetapi ketika itu berontak itu memperlihatkan bahwa sesuatu yang ditekan itu belum tentu dia akan surut, tapi bisa jadi dia malah justru nanti akan semakin besar. Ya, kami melihat secara dari sudut pandang media sih seperti itu, karena dari perkembangan kasus ini kan memang masyarakat sipil terus melakukan pantauan terhadap proses hukumnya, dan kami melihat dari sudut pandang media justru masyarakat sipil ini ketika ditekan ini malah justru mereka ini berontak seperti itu. Oke, ini menarik ya, dan resistensi dari masyarakat sipil sebenarnya sudah terlihat gitu ya Pak. Tetapi dalam ruang digital gitu, pasti akan ada opini-opini publik, opini-opini liar yang kita sendiri tahu sekarang ada yang namanya buzzer. Nah, suara-suara yang ada di media sosial yang kita lihat di ruang digital itu tidak mencerminkan keadaannya sebenarnya. Betul. Nah, jadi bagaimana peran media untuk mengawal isu ini supaya tetap dalam koridornya dan tidak kalah oleh suara-suara yang bising tersebut. Ya, memang kondisi sekarang ini kan dunia maya kita itu sangat keruh dan semakin diperkeruh oleh buzzer-buzzer itu, yang itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Nah, sebagai media, kami memosisikan ini sebagai media mainstream. Memang ini sebagai tantangan juga bagi kami, bagaimana kami harus membuat ruang literasi digital terhadap masyarakat ini menjadi jernih. Makanya sebenarnya sekarang itu seharusnya semua media-media mainstream itu juga mereka gencar untuk membuat konten-konten digital.
saya yakin semua media mainstream pasti mereka sudah punya akun-akun media sosial. Nah, ini yang mestinya kalau ada buzzer-buzzer itu yang kemudian mereka menyuarakan hal-hal yang belum tentu itu benar, peran media mainstream itu begitu besar untuk menyuarakan atau untuk membuat yang keruh tadi menjadi jernih dengan konten-konten yang itu mereka buat. Nah, tantangannya adalah memang saat ini kadang-kadang bahwa media-media sosial ini yang di sana itu banyak buzzer itu ada algoritma yang dibangun oleh mereka yang kemudian membuat masyarakat itu tahunya itu justru konten-konten yang dibuat oleh buzzer ini. Dan ini sebenarnya menjadi dalam tanda petik ya tantangan atau mungkin dalam tanda petik musuh media-media sekarang juga, media mainstream itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ini memang sulit untuk media mainstream menghadapi yang kami sebut dengan platform digital itu. Tetapi apapun media mainstream harus berperan untuk menjernihkan ini. Jadi katakanlah di dalam ruang media sosial itu sangat gaduh, sangat keruh dan sebagainya yang belum tentu itu benar. Nah, media mainstream harus bisa menjernihkan. Dan untuk menjernihkan ini memang tidak mudah. Karena ini lawannya banyak sekali. Nah, makanya yang terpenting adalah ya ini kan ada mahasiswa semua bagaimana memberikan literasi digital setidaknya di lingkungan terdekat dulu. Kemudian ya lingkungan teman, lingkungan keluarga yang kemudian bisa berkembang kemana-mana. Karena kami sendiri juga mengalami bahwa di dalam grup-grup WA yang kami miliki, di situ adalah orang-orang yang menurut kami dari sisi pendidikan mereka juga nggak kaleng-kaleng gitu, pendidikannya nggak kaleng-kaleng. Tetapi kadang-kadang masih men-share hal-hal yang belum terverifikasi. Nah, ini kemudian memang karena kami di situ adalah sebagai orang media yang punya tanggung jawab untuk memberikan pelurusan. Ya sudah, kami mencoba untuk menyampaikan bahwa ini bukan seperti ini dan sebagainya. Tetapi itu nggak mudah, karena besoknya diulangi lagi, besok diulangi lagi hal-hal yang kasusnya beda, tetapi pola-polanya sama ini. Jadi saya pikir bahwa media sosial kita, dunia maya kita emang keruh sekali, keruh. Tetapi ada tanggung jawab moral dari media-media mainstream ini untuk menjernihkan. Tidak mudah memang, tapi itu harus terus dilakukan. Dan bagaimana tujuannya adalah membuat bahwa jangan sampai masyarakat ini mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial. Ini nggak mudah. Dulu sempat ada survei bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial itu semakin turun sebenarnya. Dari tahun ke tahun semakin turun. Tetapi semakin turun dan tidak mendekati angka paling rendah itu kan berarti masih tetap banyak yang percaya, dan itu terjadi sampai sekarang seperti itu Mas. Menarik ya tentang literasi digital itu juga perlu terhadap biar kita tetap bisa mengawal nih tentang masalah Bang Andri Yunus ini, biar kita nggak lupa gitu walaupun sebentar lagi ada persidangannya, tapi kita terus tetap ada gitu biar kita nggak teralihkan isu gitu Pak. Tapi kalau seumpamanya nih Pak, ini kita memposisikan sebagai ini amit-amitnya lah, tapi kalau tadi demokrasi pilar keempatnya adalah pers gitu Pak. Tapi bagaimana kalau seumpamanya pers ini juga rata-rata pers itu juga ngerasain apa yang dirasain Andri Yunus gitu. Ketika ada ancaman, apakah akan nantinya media bakalan tetap gencar atau bagaimana gitu? Tapi kalau tadi konteksnya ke sipil mungkin semakin ditekan, semakin keluar gitu. Tapi kalau persnya sendiri terjadi dengan Bang Andri Yunus ini bagaimana gitu Pak? Atau Bapak punya pengalaman sendiri gitu ketika meliput hal tentang politik yang ada di Indonesia gitu? Jadi gini, sebenarnya fungsi pers itu kan yang utama itu ada 4 ya. Yang pertama memberikan informasi, kemudian edukasi, kontrol sosial, dan yang keempat adalah hiburan. Tetapi memang ada satu lagi fungsi ekonomi. Nah, karena memang meskipun ketika bicara ekonomi, ini kan sebenarnya kan sesuatu yang terpisah. Sering kan dengar istilah ada apa pagar api gitu. Ya. Ini ruang redaksi, ini ruang bisnis. Nah,
harusnya kan memang tegas memisahkan. Tetapi kami pun menyadari bahwa hal semacam itu lama-lama juga ada yang mulai apinya sedikit padam. Mungkin tidak sampai padam total, tapi berkurang nyalanya. Nah, ini yang memang kemudian menjadi persoalan juga untuk pers. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau tadi masyarakat sipil ketika ditekan dia akan semakin berontak, nah pers pun tentunya memang di dalam beberapa hal ada yang kemudian mendapatkan, saya tidak mengatakan bahwa tekanan ini terkait dengan kasus tertentu yang mungkin sudah kita omongkan saat ini, tetapi di dalam beberapa hal tekanan itu memang dari yang saya dengar ya, beberapa teman itu memang ada, tetapi tidak sampai yang pada hal yang frontal. Nah, kemudian tadi pada saat pers itu kemudian punya fungsi juga sebagai lembaga ekonomi tadi, akhirnya mereka punya karyawan, mereka harus menghidupkan operasional kantor dan sebagainya. Ada hal yang kemudian menjadi dalam tanda petik tadi firewall-nya tadi, pagar apinya sedikit panasnya yang semula mungkin 1000 derajat menjadi 750, 500 dan sebagainya. Tapi kita harus optimistis juga bahwa di sekitar kita di Indonesia ini, ya kita bicara media yang di dalam negeri dulu lah, itu kan sebenarnya media itu kan banyak sekali. Saya bisa mengatakan ketika yang ini mungkin ada redup, yang ini masih tetap nyala. Jadi masih ada lah, kami punya keyakinan ketika secara kelembagaan itu kita nyebut pers atau kita nyebut media yang ini mungkin sudah sedikit redup, sini naik menyala, ataupun secara personal profesi kewartawanan ini mungkin sudah agak redup, masih banyak yang terus menyala. Yang sebenarnya ini juga menjadi apa ya rujukan kita juga. Kita kan bisa menilai nanti ya, masyarakat akan bisa menilai ketika ini media ini seperti ini, ternyata ini media ini masih tetap seperti itu, mereka masih tetap strong. Jadi memang agak berbeda dengan masyarakat sipil tadi, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sama, bahwa bagaimana media ini atau pers ini ketika mereka mengawal, ketika mereka mendapatkan tekanan, mereka masih tetap untuk berusaha tetap bisa kuat. Ya meskipun mereka ini tadi saya sampaikan memiliki fungsi ekonomi, tetapi ada beberapa media yang bisa betul-betul menempatkan diri. Jadi mereka tetap harus kuat dari sisi ekonomi, tetapi mereka dari sisi konten juga harus tetap menjaga. Ini yang penting. Makanya ada satu prinsip yang ada di media bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan di bisnis dan redaksi. Itu tujuannya adalah seperti itu. Jadi biar ini masing-masing ini bisa menjalankan fungsinya masing-masing seperti itu. Menarik sekali ya bagaimana tadi media tetap mempertahankan independensinya walaupun harus menjaga juga keberlanjutan ekonominya gitu. Nah, terus kalau dihubungkan dengan kita nih Pak sebagai mahasiswa gitu, sebagai orang yang idealis, memperjuangkan segala hal, bahkan sampai turun demo gitu ya. Itu kan banyak ancaman-ancaman dan ketakutan-ketakutan tuh. Nah, gimana sih cara Bapak sebagai jurnalis gitu ya mengatasi ancaman-ancaman dan ketakutan-ketakutan itu dalam menjalankan tugas Bapak sebagai jurnalis? Dan ini juga relevan bagi kami karena apa? Karena mungkin sebagai jurnalis itu kan harus menjaga profesionalitas. Sedangkan kami mahasiswa di organisasi mahasiswa itu sudah berat Pak, karena diupah saja tidak. Jadi dengan tawaran-tawaran amplop-amplop mungkin itu akan lebih mudah masuk gitu. Nah, gimana sih cara kita nih, pesan Bapak nih kepada kita sebagai mahasiswa untuk menjaga independensi kita supaya menjaga demokrasi di negeri ini tetap jaya di tengah banyaknya distraksi-distraksi tadi? Ya, jadi saya pernah mengalami yang sama sebenarnya. Jadi saya pernah berada pada posisi ketika orde ini akhirnya berubah. Jadi saya pernah turun ke jalan tahun 98. Mungkin kalau Mas Ray, Mas Randy ini isunya beda. Tapi saya termasuk dulu menjadi bagian mahasiswa yang
memang tahun 98 turun ke jalan dan inilah hasilnya, Mas. Saya nggak tahu apakah lebih baik atau tidak pemerintahan yang sekarang, tetapi orang pasti akan memandang beda-beda. Tetapi saya pernah menjadi bagian dari situ dan ya alhamdulillah ketika itu memang tidak sampai ada intimidasi dan sebagainya. Mungkin karena ketika itu momennya itu serentak seluruh Indonesia, jadi beda dengan sekarang. Tetapi kemudian berlanjut ketika saya menjadi seorang wartawan ini dan liputan saya itu kan memang lebih banyak ke hal-hal bidang politik, pemerintahan, ya kadang-kadang di bidang hukum dan sebagainya. Kalau intimidasi dalam arti yang sangat-sangat vulgar memang kami belum pernah sampai ke sana. Paling hanya misalkan beritanya jangan terlalu keras lah, jangan gini. Tapi itu kami anggap itu hal biasa, orang seperti itu namanya juga mereka usaha biar tapi kami tetap berpegangan bahwa seorang wartawan itu harus profesional, harus memegang teguh undang-undang pers, harus memegang teguh kode etik jurnalistik. Nah, kemudian kalau tadi bagaimana untuk meminimalisasi agar teror-teror itu mungkin ya tidak terjadi, ya yang paling basic itu harus dilakukan. Bagaimana jalankan tugas wartawan ini secara profesional. Jangan asal nulis, jangan asal kemudian menampilkan data yang tidak terverifikasi. Karena ketika menampilkan data atau nulis yang itu tidak terverifikasi secara betul, itu berpeluang kemudian akan ada protes dan sebagainya, dan protes itu bisa saja berlanjut ke masalah intimidasi dan sebagainya. Kami sering menyampaikan ke rekan-rekan kami wartawan, terutama yang masih muda-muda. Sekarang itu kan banyak hal yang beredar, informasi-informasi itu melalui media sosial. Nah, tolonglah jangan kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu hanya data, itu hanya informasi yang kebenarannya itu belum bisa dikatakan benar ketika itu belum terverifikasi. Contoh yang sering terjadi sekarang itu adalah viral-viral tentang video-video kejadian. Nah, kemudian langsung itu diangkat sebagai konten. Ini viral ada kecelakaan di sini, ini viral ada kejadian di sini. Padahal belum pernah dikonfirmasi ke aparat kepolisian setempat atau ke warga setempat yang mereka betul-betul tahu. Nah, hanya untuk ngejar clickbait dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi, Mas Ray minimal ketika jadi seorang mahasiswa yang aktif, saya mendukung. Jadi mahasiswa harus kritis. Mahasiswa harus kritis itu karena ya kapan lagi? Ini adalah awal untuk memulai bahwa mahasiswa itu punya kontribusi di dalam pembangunan negara ini, ya memang harus kritis. Yang penting adalah kritis itu harus by data, kemudian by fakta dan sebagainya. Karena apa? Jangan sampai kemudian kritis justru nanti akan membuat kerugian bagi mahasiswa. Nah, nanti seiring perkembangannya waktu, mungkin sekarang mahasiswa masih kritisnya masih di jalan, teriak-teriak, demo dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa juga berkembang kritis di dalam bentuk tulisan, atau kalau memungkinkan kritisnya sudah duduk di kursi parlemen. Nah, itu seperti itu. Kalau nggak dilatih kritis dari sekarang, nanti ketika di parlemen nggak bisa kritis. Makanya saya mendukung mahasiswa yang kritis, by data, by fakta. Seperti itu. Jadi itu sebagai pesan yang sebenarnya cukup kontras ya bagi kita ya, Ray, sebagai moderator pada hari ini, karena dilihat dari status quo sekarang ataupun di mana itu kita sebagai mahasiswa ini sebagai konteks ya Pak, kayak mahasiswa tuh kadang memang peduli kritis ya, tapi cuman di viralnya doang gitu Pak. Sekarang tuh ada waktu terjadinya kasus Bang Andre itu banyak tuh yang infografis yang ada di sosial media, semua orang itu merepost gitu sebagai bentuk kepeduliannya. Tapi ketika tiba tren kicau-kicau tuh Pak yang ada di TikTok tuh sekarang tuh tiba-tiba kita lupa gitu. Jadi menurut Bapak sendiri tuh kan ini menjadi tantangan juga ya sebagai peran media yang dimana juga tetap mengawal, tapi dengan sebagai sifat manusia yang dinamis, kayak yang awal-awal tetap mendukung tapi tiba-tiba akhirnya enggak lagi gitu Pak. Ini kan menjadi tantangan juga sendiri pada Bapak gitu. Jadi menurut Bapak sendiri
gimana sih caranya kita juga ngajak mahasiswa itu juga tadi Bapak bilang ikut dalam tulisan, tapi bagaimana kita itu nggak cuman semangatnya nggak cuman semangat awal doang gitu Pak, tapi semangatnya terus. Kayak contohnya ya kalau mungkin Bapak kan udah pasti terus ya Kak, itu udah ada gitu, tapi dari mana sih sumbernya gitu, apinya yang Bapak tetap menyala itu gimana gitu, biar kami juga nggak terbawa arus, bahwa kami itu peduli dengan Bang Andri Yunus itu bukan cuman awal doang gitu Pak. Iya, jadi kepedulian terhadap penegakan keadilan, penegakan demokrasi itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, oleh mahasiswa, oleh pers dan sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana biar tetap menyala, kita harus mencintai posisi kita. Sekarang atribusi kita ini adalah sebagai apa? Saya sebagai wartawan, ketika saya cinta dengan profesi saya, jadi pasti ketika akan melakukan sesuatu, saya harus ingat, oh, aku ini wartawan. Aku nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa, misalkan terlalu dekat dengan si A si B karena posisi saya. Nah, harus memosisikan pada hal semacam itu. Saya nggak bisa kemudian bicara tentang hal-hal yang kemudian justru akan berbalik ke saya. Masa kamu wartawan bicara seperti itu? Nah, itu makanya ketika kita sudah menyadari tentang hal yang melekat di diri kita, kemudian kita mencintai hal yang melekat di diri kita, jadi insya Allah kita akan tetap memiliki power untuk terus menjaga itu. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa itu ketika sudah tahu posisinya bahwa kami itu mahasiswa, kami itu harus kritis, kami itu harus, ya tadi kritis by data, kritis by fakta dan sebagainya. Kalau dia sudah paham tentang posisinya, saya yakin kok ini semangatnya akan terus menyala. Jadi ya semuanya kembali ke situ. Jadi karena saya ngomong seperti ini kan saya mendasarkan pada pengalaman selama sekian tahun itu, ketika saya cinta dengan profesi ini, makanya pada saat akan melakukan hal-hal itu saya ingat dulu, ini pas nggak ya ketika saya melakukan ini dengan profesi saya ini. Saya akan kemudian berkaca dulu lah. Nah, ketika oh ini nggak pas, saya tinggal. Tapi oh ini masih pas, saya teruskan. Oke, jadi menarik gitu ya, melihat melihat isu Andri Yunus ini dalam kacamata seorang jurnalis gitu Pak. Dan saya teringat apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte bahwa dia lebih takut kepada selusin pena dari jurnalis, satu pena dari jurnalis daripada selusin senapan dari tentara. Jadi memang peran jurnalis ini penting, utamanya untuk mengawal kasus Bang Andri Yunus, juga sebagai pendukung kita para mahasiswa untuk menyambungkan apa yang kita suarakan ke masyarakat luas. Mungkin ada closing statement dikit Pak untuk para penonton of Klarum. Ya, jadi begini, saya kira kita semua pasti akan peduli dengan bangsa yang kita cintai ini, dan kepedulian kita itu sebenarnya bisa kita wujudkan bersama sesuai dengan kapasitas kita. Mahasiswa tetap kritis dengan data yang dimiliki, dengan fakta yang ada. Kemudian media juga tetap harus kritis. Kritis dalam arti media harus memosisikan diri pada fungsinya yang betul. Jadi mengawal sebuah kasus itu tidak hanya sebulan 2 bulan, mungkin bisa lama, dan makanya memang ya harus ada timeline yang jelas juga ketika kasus ini mulai meredup. Cobalah ditelisik lagi ini ada apa. Tetapi yang penting bahwa seorang wartawan itu dia memiliki tugas yang ini mungkin semua kadang-kadang kita lupa sebagai seorang wartawan bahwa wartawan itu harus membunuh prasangka. Nah, prasangkanya siapa? Prasangkanya siapa saja. Jadi spekulasi terhadap berbagai kasus itu pasti ada. Ini motifnya A, ini motifnya B, motifnya ini, motifnya itu. Prasangka-prasangka ini harus dibunuh. Bagaimana membunuhnya? Dia harus dengan menggali data, menggali fakta, menampilkan sebuah kebenaran. Dari mana saja? Jadi makanya sering disampaikan bahwa tulisan itu harus cover both sides, atau mungkin tidak hanya both ya, mungkin multi ya, banyak. Kalau both mungkin hanya 2, tapi
Ini multi, jadi dari berbagai pihak, dari masyarakat iya, dari aparat iya, dari pengamat iya, dari masyarakat yang pokoknya semua harus digali. Dan ketika itu menjadi sebuah SOP yang dilakukan oleh wartawan, maka dia produknya pasti akan, ya kalau kita katakan sempurna, mungkin sempurna hanya milik Tuhan, tetapi setidaknya itu sudah mendekati sebuah kebenaran yang memang itu tidak ditutup-tutupi. Jadi saya pikir semuanya saja yang memiliki kepedulian terhadap negara ini, ya mari kita kawal bersama-sama negara ini dengan apa yang kita punya. Kita bisa kritis dengan data, kita bisa kritis dan memberikan masukan. Kemudian media juga tetaplah pada posisi bahwa media itu adalah watchdog. Tetaplah pada posisi itu. Jadi ketika ada informasi ini, tanyakan kenapa seperti itu. Bukan, oh ini informasinya seperti ini, udah tulis saja seperti itu. Bukan. Kenapa bisa seperti itu? Ini yang harus terus menjadi pertanyaan seorang wartawan, dan itu nantinya semuanya pasti akan tertuang di dalam tulisan. Oke, jadi cukup jelas ya bahwa podcast kita pada hari ini, baik jurnalis, baik masyarakat sipil pun kita sebagai mahasiswa punya harapan yang sama gitu untuk mengawal supaya Bang Andri ini mendapatkan keadilan. Ya walaupun mata Bang Andri terancam untuk tidak bisa melihat, kita memastikan bahwa kita akan menjadi mata pengganti bagi Bang Andri supaya kasus ini cepat selesai dan tidak ada korban-korban selanjutnya nih, Pak. Betul. Ya, semoga podcast ini bermanfaat dan terima kasih untuk Pak Iwan atas kesempatannya. Sangat terhormat sekali Auf Klarung bisa hadir dan berdialog bersama, dan juga kepada Randy kawan saya mungkin ada pesan juga. Pesan saya kurang lebihnya saya akan belajar seperti yang dibilang oleh Pak Iwan tadi. Oke, jadi memang Pak Iwan ini teladan gitu ya. Jadi oke lah, cukup di sini saja. Saya juga harus banyak belajar dari mahasiswa sekarang. Wih. Beda dengan saya dulu jadi mahasiswa. Betul. Intinya jangan bosan untuk belajar ya, Pak. Ya. Siap. Itu pesan yang penting sekali teman-teman. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al Yao.